Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel YouTube saya Sinta Pramadewi. Nah, saya kembali ini mau membahas seputar tentang pengalaman saya, soal, melahirkan, kemudian perawatan bayi, pengalaman hamil, kayak gitu ya. Nah, lama nggak pernah update video karena memang, sebelumnya disibukin dengan aktivitas ngurus bayi, selain itu juga saya upgrade alat, mic-nya karena banyak banget yang komplain. Penonton YouTube saya itu komplain karena katanya suara saya kecil. Nah, sekarang semoga dengan di-upgrade-nya mic ini bisa lebih jelas terdengar dan apa informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Dan pada segmen kali ini saya ingin membahas tentang pengalaman, waktu dulu anak saya berusia 4 hari itu dinyatakan kuning. Nah, seperti itu. Jadi pada saat itu saya kan merupakan, pengalaman baru gitu ya punya bayi karena anak pertama. Jadi sebenarnya nggak tahu ini bayi ini kuning atau enggak, itu, saya nggak tahu. Cuman memang pada saat selesai melahirkan di, bidan itu sempat saya dikasih tahu bahwa akan ada potensi bayi itu kuning. Nah, saya tuh dipesenin supaya rajin-rajin untuk menyusui bayi dan juga jemur bayi di pagi hari kurang lebih selama, 15 menit. Nah, pada saat itu yang namanya ibu baru habis melahirkan kemudian langsung melakukan menyusui karena saya memang pada saat itu saya full ASI ya. Jadi gimana ya, capeknya itu masih berasa. Nah, saat pulang ke rumah itu, ya masih capek, jadi kadang padahal sudah dikasih tahu bahwa setiap 2 jam itu kita harus menyusui bayi kita. Nah, tapi saya itu karena kecapean jadi bablas gitu tidur. Akhirnya pada hari keempat itu saya mengalami anak saya itu demam. Waktu itu, bayi umur 4 hari itu suhu tubuhnya itu sampai 38. Nah, setelah saya browsing bahwa itu tuh kita harus bawa ke rumah sakit karena itu kondisi yang perlu, penanganan dari dokter. Nah, sebenarnya yang pertama itu dia demam dan juga karena ini kan merupakan pengalaman pertama saya nggak tahu ya ternyata, feses bayi atau pup-nya bayi itu encer gitu. Jadi waktu itu tuh saya tuh juga khawatir, "Wah anak saya itu, bayi saya itu mencret," gitu. "Jadi ayo kita bawa ke dokter selain demam," gitu. Nah akhirnya setelah di dokter, eee, saya, diberitahukan bahwa kondisi bayi saya itu udah kuning stadium yang harus, mesti rawat inap waktu itu menurut dokter UGD. Tetapi harus dicek diambil darah. Coba bayangin ya, jadi bayi saya itu usianya 4 hari, dia sudah harus dicek darah. Nah, pada saat itu, karena kondisi saya adalah waktu itu masih benar-benar capek, terus, eee, apa ya, perasaan gitu, anak saya kok harus, mengalami seperti ini." Jadi saya nggak mikir panjang, jadi saya langsung aja iyain untuk, dicek darahnya. Itu bayangin, bayi usia 4 hari itu udah diambil darah, itu kok saya tuh jujur aja saya nyesel banget dengan peristiwa itu, gitu. Nah, setelah diambil darah yang pertama, itu ternyata nggak berhasil gitu, yang ditemuin tuh hanya dia, bisa mengetahui bahwa, "Oh ini loh golongan darah anaknya," tapi hasil dari bilirubinnya itu nggak kelihatan gitu, jadi harus dicek darah yang kedua. Nah, saat untuk yang kedua kalinya itu kan awalnya itu diambil di kaki, di pergelangan kaki, terus yang kedua diambil di tangan. Waktu itu saya juga nggak mikir panjang ya, karena saya pikir, "Wah, anak saya harus cepat dapat penanganan." Ya maklum lah ya ibu baru waktu itu, dan yang nanganin itu adalah perawat di UGD. Waktu itu dokter yang saya cari, itu posisinya udah nggak ada sedang nggak ada di rumah sakit karena waktu itu malam. Nah, eee, akhirnya saya izinin yang kedua, dan yang setelah yang kedua itu saya sedih banget ini sebenarnya kalau cerita itu karena saya nyesel banget.
juga gagal gitu, katanya darah anak saya tuh cepet banget kering gitu. Akhirnya dia minta lagi yang ketiga dong ya. Saat dia minta yang ketiga, saya minta, "Sudah stop, jangan lagi dicek darah anak saya," gitu. Akhirnya perawat itu berinisiatif nelpon dokter yang saya minta gitu, untuk nelpon dokternya itu. Dan akhirnya dokter itu menyarankan anak ini dibawa pulang dan besok dibawa untuk dicek lagi gitu. Jadi saya ngerasa bahwa pemeriksaan darah yang waktu itu, ya mungkin memang itu yang terbaik ya, tetapi kasihan gitu loh, nggak 2 kali dicek darah tapi nggak nemuin hasilnya. Nah akhirnya, eee, oke saya putuskan, saya bawa pulang anak saya Dok, oke sama perawatnya itu, dan saya siap menanggung segala risikonya. Karena perawat itu bilang bahwa kondisi anak saya itu bilirubinnya, kondisi kuningnya itu, eee, sudah stadium berapa gitu. Kalau nggak salah kan ada tingkatannya itu gitu. Jadi dokter itu bilang kalau ada apa-apa saya nggak mau ya, jamin ya akhirnya saya bilang, "Ya saya siap menanggung risiko," karena kasihan gitu loh sampai 2 kali diambil darah nggak dapet hasilnya. Nah akhirnya saya putuskan untuk pulang, setelah sampai di rumah itu saya pasang alarm setiap 2 jam, ini penting banget ya, terutama yang bagi menyusui langsung. Karena kan kita namanya ibu baru yang nggak tahu gitu kan, eee, ya keteledoran juga, karena kecapean juga. Bayangin saya melahirkan itu dari, kontraksinya dari pagi sampai jam 10 malam itu lanjut bergadang untuk untuk memberikan ASI kepada bayi waktu itu. Nah, akhirnya saya buat alarm setiap 2 jam. Itu saya pasangin alarm, saya kerja sama suami saya harus kasih dia ASI karena kuncinya sebenarnya, saat, untuk menghindari bayi ini terkena kuning itu adalah dia harus minum susu yang banyak, ASI yang banyak, yang cukup gitulah ya. Kemudian dari situ dia akan pup, terus pup pup, itu akan keluar dia kadar bilirubinnya ke pupnya itu gitu. Nah, akhirnya saya pasang alarm seperti itu, dan waktu itu juga saya niatkan untuk dijemur, anak saya tetap dijemur di pagi hari itu di bawah, eee, sekitar jam 7 jam 8 lah ya, di bawah jam 9 itu dijemur, kurang lebih 15 menit, kemudian nanti langsung dikasih ASI lagi kurang lebih, mungkin 15 menit juga, habis itu baru dijemur lagi sebentar, baru saya mandikan. Nah, setelah itu saya bawa ke karena udah janjian juga sama dokternya ya kan sebelumnya saat di IGD itu, akhirnya di situ dikasih memang obat untuk, untuk untuk mencegah kuningnya ini. Nah, obatnya itu kayak puyer gitu ya. Nah, setelah diberikan beberapa kali dan saya itu rajin untuk menyusui, kemudian, ngasih anak sinar matahari walaupun hanya sebentar, pokoknya harus kena gitu ya, karena udah dapet syok di awal soalnya dibilang seperti itu sama, dokter yang di rumah sakit. Padahal padahal sebenarnya konteksnya saya datang ke sana itu kan saya ngira dia demam dan, maaf ya, pup-nya encer gitu, tapi ternyata di situ dibilang kok bayi saya kuning, tapi nggak nyampe si opnam kan. Nah, caranya itu, jadi kalau misalnya ada, eee, ibu-ibu baru nih ataupun, yang akan melahirkan anak pertamanya, jadi saat, bayi itu lahir, rajinlah menyusui bayi. Jadi setiap 2 jam itu wajib hukumnya untuk menyusui. Saya itu ya walaupun ngantuk-ngantuk gitu, pokoknya harus diniatin deh, agar bayinya itu terhindar dari yang namanya, kuning itu. Selain itu juga harus dijemur di sinar matahari pagi, itu sangat bagus sekali. Waktu itu pengalaman saya itu dijemurnya 15 menit, kemudian nanti disusui karena itu untuk mencegah dia dehidrasi. Jadi habis dijemur itu dia akan, lebih lebih kenceng nyusuinya. Kemudian setelah itu baru dijemur lagi, baru, dimandikan waktu itu.
Itu sih pengalaman dan bersyukur, eee, dengan kejadian itu sudah bisa terlewati dengan baik, anak saya tumbuh dengan sehat, dan tidak sampai, harus diopnam, harus mendapatkan sinar lagi di rumah sakit karena memang kuncinya itu di menyusui dan juga dia mendapatkan sinar matahari pagi. Ya, demikian dulu sharing saya kali ini tentang pengalaman kemarin waktu punya bayi yang dinyatakan kena kuning waktu usia 4 hari. Semoga bermanfaat.